Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Masita Amalia, CGP Angkatan 9, Kabupaten Rembang, dari TK Kuncup Harapan, Desa Pelawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama yaitu Ibu Siti Umihani, SPD MPD, berasal dari lembaga TK Pertiwi Desa Pandangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Kemudian yang kedua dengan Ibu Novita Indriani SPD dari TK Kuncup Harapan, Desa Pelawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Hasna. Yes. Maaf Bu ya mengganggu sebentar. Hari ini saya mendapat tugas untuk memenuhi modul 3.1 ini, wawancara dengan kepala sekolah. Bu Hani tidak sedang repot kan? Tidak, alhamdulillah. Kosong. Alhamdulillah. Niki langsung saja Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman Bu Hani selama ini, bagaimana Bu Hani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya. Yeah. Saya tuh pernah mengalami kasus seperti ini. Langsung contoh saja ya Bu ya. Iya Bu. Contohnya kemarin itu terkait program sekolah di akhir tahun. Nah, program sekolah di akhir tahun itu kan kita mengenalkan ke anak tentang alam Indonesia. Lah, seperti biasa kalau di TK-TK itu anak-anak setiap tahun itu diajak outing kelas, misalnya itu rekreasi. Nah, langsung saja itu rekreasi. Sebelum kita mengadakan rekreasi kan harus persetujuan dengan wali murid dulu. Kita mengadakan rapat dengan wali murid. Terkait itu saya langsung memberikan tempat wisata yang baik dan bermanfaat untuk anak itu di mana itu saya langsung memberikan tempatnya, tidak saya berikan pilihan. Nah, langsung saya tujuannya kemana. Nah, pada waktu itu wali murid juga langsung bertanya, di mana Bu? Nah, ini keputusan kami di Prigen Jawa Timur. Kenapa di Prigen Jawa Timur? Karena Prigen Jawa Timur itu menurut kami di TK kami sudah kami rapatkan dengan guru-guru itu, Prigen itu bermanfaat untuk anak, edukasinya juga baik untuk anak. Sedangkan wali murid minta pilihan dan saya kasih pilihan di dekat-dekat lokasi terdekat sini, yaitu WDL, Bojonegoro. Mereka itu tidak setuju karena setiap tahun sudah pergi sendiri Bu. Nah itu dilemanya saya, di Prigen tidak mau, di WBL tidak mau, maunya di mana? Di Jepara. Sedangkan di Jepara itu hanya edukasinya itu ya sama-sama outing kelas sih, tapi kan untuk manfaatnya itu banyak di Prigen. Anak-anak langsung mengetahui apa sih yang bagus di Prigen itu, kan banyak kebun binatang, anak-anak langsung melihat secara langsung. Nah, setelah itu wali murid pun belum menyetujui. Tapi karena itu sudah menjadi program TK, saya juga harus memberikan edukasi ke wali murid juga. Apa sih yang bermanfaat dan bagus untuk anak di Prigen itu, dan di Jepara itu apa yang manfaatnya untuk anak. Jadi saya berikan edukasi juga. Terus setelah itu kita masih sama-sama dari pihak wali murid juga tidak mau jauh-jauh, tapi kan sama-sama jauhnya, biar anak-anak itu bisa tahu edukasinya apa, manfaatnya juga baik untuk anak, itu harusnya ya di Prigen. Karena saya ini sebagai kepala sekolah ya harus dengan wali murid harus memaksa tidak. Tapi saya berikan edukasi secara halus, gini wawasan ke wali murid, sosialisasi saya juga secara halus, dan akhirnya wali murid menyetujui juga, karena
sudah saya tayangkan bagaimana manfaatnya untuk anak kalau diajak ke Brigen itu, dan bermacam-macam sekali ini yang di Brigen itu apa yang manfaatnya untuk anak itu sangat banyak. Karena di Brigen memang besar. Dan wali murid pun ada yang salah satu ada yang sudah pernah ke sana dan beliau juga mendukung, memberi penguatan ke wali murid yang lain. Bahwa nanti kita nggak akan nyesel lah memilih Brigen seperti itu. Iya. Itu kan masuk dilema juga kan. Iya, dilema karena itu terkait dengan wali murid. Di Jepara juga benar kita outing class, nanti ke Brigen juga benar outing class, cuma melihat kebermanfaatannya kepada anak itu kan lebih bermanfaat yang di Brigen, karena kalau hanya sekedar edukasi permainan renang dan seperti itu di dekat-dekat rumah kan juga sudah banyak seperti, tapi kalau Brigen kan hanya ada di Brigen. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bu Hani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini terkait kasus yang pertama tadi, Bu. Jadi langkah-langkah yang harus saya lakukan sebelum karena itu tadi kan sebelum saya melaksanakan pertemuan dengan wali murid kan belum tahu apakah itu nanti disetujui atau tidak dan ada dilema atau tidak. Tapi sebelumnya juga saya sudah mempersiapkan langkah-langkah apa saja ketika nanti wali murid tidak setuju, itu sudah saya persiapkan. Jadi yang pertama itu saya mencari informasi dan atau mengumpulkan informasi tentang profil Brigen dan keunggulannya itu apa saja. Dan nanti akan saya tayangkan di layar biar wali murid itu tahu. Dan yang kedua, memberikan sosialisasi ke wali murid bahwa edukasi untuk anak di Brigen itu bagus. Bagaimana sih manfaatnya untuk anak? Di sana kan anak-anak akan langsung melihat binatang, aneka-aneka binatang apa saja. Setelah itu akan ada sirkus, akan ada banyak sekali permainan, tidak kalah dengan wisata-wisata yang lain seperti itu. Dan yang ketiga, biar tambah yakin, wali murid yakin bahwa di Brigen itu bagus dan manfaatnya banyak untuk anak. Itu ada salah satu wali murid yang pernah ke sana. Jadi saya mintai tolong untuk memberikan testimoni, untuk memberikan penguatan ke wali murid yang lain biar setuju dengan program yang saya sampaikan ke wali murid. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya ketika ada testimoni ini, wali murid harapannya dari Bu Hani dan teman-teman kan tambah yakin dan mengikuti program sekolah. Di akhirnya ya setuju semua. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Hani lakukan selama ini? Berkaitan tadi yang pertanyaan kedua, ini berlanjut ke pertanyaan ketiga, Bu. Prosedur dan langkah-langkah yang biasa Bu Hani lakukan untuk masalah-masalah dalam hal ini tadi, outing class tadi. Prosedurnya. Jadi untuk program outing class itu ya sebelumnya kita itu rapat dulu dengan pihak guru, bersama-sama guru. Setelah itu menentukan waktu dan tanggal yang baik untuk rapat dengan wali murid. Dan di situ nanti ketika wali murid mesti ada masalah, ketika wali murid belum setuju atau tidak setuju, itu nanti kan caranya dengan cara sosialisasi tadi yang sudah saya sampaikan tadi, seperti itu. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Hani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif ya. Jadi ketika ada kasus, misalnya pernah saya alami di TK, di lembaga saya itu kasusnya tentang
perlindungan anak. Nah, jadi perlindungan anak ini di sekolah ada salah satu anak yang mengalami apa ya, di sekolah itu ditunggu ibunya karena tidak mau ditinggal, akhirnya dengan kekerasan anaknya dicubit, dimarahi. Nah, itu termasuk kan perlindungan anak. Karena ibunya kepingin dia seperti teman-temannya. Itu saya tahu kasus seperti itu, jadi saya berinisiatif memberikan parenting ke wali murid tentang perlindungan anak. Jadi hal-hal yang efektif itu seperti mengadakan parenting, mengadakan nanti kalau kita tidak bisa memberikan solusi, kita bisa mengundang narasumber seperti itu. Dan apalagi ya, itu parenting. Terus nanti ada kelas orang tua juga, terus memberikan edukasi ke orang tua bagaimana sih memberikan perlindungan ke anak, seperti mencubit anak itu boleh apa tidak, itu nanti seperti itu. Berarti dalam hal ini kalau tentang anak, otomatis yang terlibat di sini itu ada kepala sekolah, guru, wali murid, dan bahkan seluruh warga sekolah. Di sini mungkin nanti juga ada komite, juga ada penyelenggara juga, mungkin diundang dalam kegiatan yang akan dilakukan dalam hal ini perlindungan anak. Dalam kasus contohnya Bu Hani ini tidak hanya di perlindungan anak, misalnya tadi saya ada dilema untuk tadi yang pertama tadi, kasus yang pertama tadi untuk program sekolah, itu juga saya sering mengundang pengawas sekolah dan komite untuk bisa menguatkan dan juga menguatkan wali murid. Nanti untuk program-program sekolah ini seperti apa, itu juga kan hal-hal yang efektif juga kan, kita mengundang narasumber, mengundang pengawas juga. Ketika semuanya ikut andil, itu program-program itu digiring bersama-sama itu bisa misalnya 100%, 95% bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, alhamdulillah, semoga seperti itu harapannya. Dan banyak sekali yang sudah terrealisasi itu. Iya. Iya. Setelah pertanyaan tadi Bu, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan tantangan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya? Iya Bu, tantangan. Jadi tantangan saya yang pernah kami alami itu seperti membuat program baru. Membuat program baru di lembaga itu saya pernah dari model pembelajaran area berpindah ke model pembelajaran sentra. Nah, dari model pembelajaran tersebut otomatis sama-sama baik kan untuk anak, untuk guru juga baik. Tapi tantangan saya ketika menghadapi model sentra itu kan baru untuk kami. Berarti kita harus sama-sama belajar, teman-teman guru dan saya juga belajar bagaimana caranya untuk memberikan apa yang terbaik untuk anak. Pembelajaran dengan model sentra itu bagaimana. Nah, itu tantangan kami tentang pembelajaran yang berpindah dari model area ke model sentra. Sedangkan wali murid itu ada yang komplain juga, itu padahal bagus untuk anak. Dan kami sebelum program itu saya berikan ke anak, saya sampaikan saya berikan di lembaga saya, itu sebelumnya saya sampaikan ke wali murid di awal tahun ajaran, disosialisasikan. Sebenarnya wali murid juga ada yang berpengalaman dan tidak. Yang berpengalaman ya banyak yang bertanya. Jadi sebenarnya ya saya berikan edukasi bagaimana sih sosialisasi, bagaimana pembelajaran dengan model sentra itu seperti apa. Itu. Ya, karena memang membuat program baru itu tidak mudah Bu ya, tidak mudah untuk
kita sebagai pelakunya juga tidak mudah, wali murid sebagai tantangannya itu tantangannya juga sangat banyak ya. Iya, sangat banyak sekali. Dari kita sebagai gurunya dan wali murid pun juga harus percaya kepada kita bahwa kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik dengan model sentra ini kepada anak-anak seperti itu. Ngoten Bu nggih? Iya. Apakah Bu Hani memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Hani jalankan? Selesaikan di tempat atau membutuhkan jadwal? Jadi seperti kasus dilema etika itu tetap setiap tahun itu tetap ada. Nah, di awal tahun ajaran tetap saya membuat program tahunan atau program kerja. Program kerja itu bagaimana sih untuk mengatasi ketika ada dilema etika itu. Jadi yang pertama parenting itu tadi, tetap membuat sebuah parenting tentang pembelajaran, tentang perlindungan anak. Nah, dalam 1 tahun itu kita mengadakan parenting minimal 3, maksimal 4 kali ya. Nah, itu sudah kami jadwal untuk parenting. Sedangkan misalnya ada kasus-kasus tertentu kita kondisional juga. Misalnya ada dilema etika yang tidak kita programkan kok nanti muncul di tengah-tengah perjalanan dalam pembelajaran. Nah, itu kita selesaikan di tempat kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan nanti kita bisa meminta bantuan seseorang, misalnya itu dari penyelenggara TK, dari komite, ataupun dari pengawas. Berarti kondisional ya. Kalau memang kasus dilema etikanya itu mungkin ringan, mungkin bisa saja diselesaikan pada saat itu juga. Tetapi kalau memang kasus dilema etikanya itu memang benar-benar membuat dilema, jadi memang itu harus terjadwalkan karena kita akan mengajak banyak pihak terlibat seperti penyelenggara, komite, wali murid, dan mungkin bahkan nanti ada narasumber juga kan seperti itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Hani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Jelas ada, Mbak. Ya, jelas ada. Ya. Jadi untuk pengambilan keputusan terkait dilema etika itu tadi misalnya kasusnya dilema etika ini yang sulit untuk diambil keputusan itu sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi kita harus melibatkan seseorang, misalnya tadi sudah saya sampaikan melibatkan dari pihak komite, dari pihak penyelenggara, dari pihak pengawas agar bisa menguatkan dan memberikan solusi-solusi terbaik bagi kita tentang kasus-kasus atau dilema-dilema yang kita alami. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Hani tadi, dari wawancara tadi Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Bu Hani petik dari pengalaman Bu Hani dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil untuk kasus dilema etika itu, saya bisa lebih berhati-hati untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua, harus memikirkan terlebih dahulu apakah itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, untuk lembaga kita. Terus selanjutnya pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu satu lagi, sebaiknya dalam mengambil keputusan itu sesuai keputusan bersama dan harus berhati-hati. Keputusan sesuai bersama ya. Iya. Sesuai keputusan bersama. Yes. Alhamdulillah Bu ya.
pertanyaan-pertanyaan terjawab dengan sangat memuaskan, dan terima kasih sekali Bu Hani sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dalam memenuhi tugas modul 3.1 ini Bu. Ya, sama-sama Bu Resna, semoga berjalan lancar. Amin. Hasilnya juga memuaskan. Amin. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Esna. Gimana kabarnya Bu Gita? Alhamdulillah baik. Bu, mohon maaf ya pada pagi menuju siang ini saya menjadi waktu jenengan karena ada tugas dari guru penggerak terkait dengan wawancara pemimpin dalam pembelajaran. Dan kenapa-napa Bu? Enggak apa-apa, santai aja, slow. Siap. Sampun gitu ya. Ya. Langsung lawan ke pertanyaannya ya Bu ya. Ya, Langsung saja Bu. Yang pertama, selama ini sebagai menjabat kepala sekolah, bagaimana Bu Vita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? bukan moral dan dilema etika. Saya melihatnya dari segi peraturan. Apabila kasus tersebut melanggar aturan, maka sudah tentu benar lawan salah. Dalam arti dilema etika dan bujukan moral adalah dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan benar versus salah. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang tersebut dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan, yaitu benar versus salah, seperti itu. Seperti itu Bu ya. Iya. Selama menjabat pasti ada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral Bu ya. Iya. Ya, dan itu banyak sekali ya. Banyak sekali permasalahannya, dan kalau kita kaji ya, memang harus benar-benar ya. Satu hari pun tidak cuma satu permasalahan saja, gitu. Memang jadi kepala sekolah itu memang amanah yang berat. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Vita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Vita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Gini ya, sebelum keputusan itu diambil terlebih dahulu, kita kumpulkan fakta siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif situasi dan membuat keputusan, kemudian kita merefleksikannya. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan kesimpulan inilah sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan. Prioritas saya adalah keputusan yang berpihak pada murid tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Memang itu ya, sekarang di kurikulum merdeka itu memang segala keputusan itu memang berpihak ke murid. Iya. Tapi kan tidak melepas nilai-nilai kebijakannya sebagai kepala sekolah. Lanjut Bu ya. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Vita lakukan selama ini? Langkah-langkah ya untuk prosedurnya. Yang pertama, langkah-langkah yang saya ambil itu menentukan penyebab permasalahannya, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khususnya yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Yang ketiga, itu mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian kita melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan itu mesti rumit sekali ya. Itu karena memang kita harus berdiskusi dengan pihak yang terlibat juga, gitu. Luar
luar biasa sekali. Kemudian yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Vita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan menelaah siapa yang terlibat dalam sebuah permasalahan itu, kasus dilema dan pengambilan alternatif itu adalah diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana ya, dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat seperti itu. Berarti selama ini jenengan juga memegang teguh pendahulu-pendahulu Bu Vita di sekolah teknik kejuruteraan ini, bagaimana dulu beliau mengambil keputusan dan itu menjadi patokan jenengan juga itu untuk menjadi contoh yang baik seperti itu. Kemudian Bu, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mencari sebuah keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan adalah kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil itu terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak mengambil keputusan tersebut. Karena jadi ya kita memang jangan sampai kita itu terlihat memperlakukan satu anggota itu istimewa dari yang lain. Karena semuanya itu harus adil, betul. Tapi adil kan tidak harus sama. Ya, benar. Karena kasus dilema etika ini agak rumit toh, karena benar lawan benar. Ini benar. Iya, betul. Nah, kemudian selanjutnya, Bu, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, ataukah mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kita jalankan? Pertanyaannya ini kok panjang sekali. Iya, Bu. Ini sudah langsung dari sana loh, Bu. Kita tinggal kepulauan. Jika masalahnya itu biasa atau ringan, maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya itu berat, maka dilakukanlah proses seperti yang tadi dijelaskan di pertanyaan yang verifikasi penentuan itu, yaitu harus sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Jadi seringkali masalah yang diselesaikan pada saat itu maksudnya masalah yang diselesaikan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal-jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa seperti itu. Berarti tergantung konteksnya masing-masing. Kalau ringan ya kita bisa pada saat itu juga. Tapi kalau masalah itu menyangkut orang banyak, ya agak berat. Harus melalui prosedur-prosedurnya. Misalkan kita ada memanggil wali siswa atau yang ikut keterlibatan dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Vita dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita selalu mengajak warga sekolah ya, atau wali murid atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang kita idolakan, kita banggakan, kita yang selalu kita menjadikan panutan kita, dan juga tokoh-tokoh dari keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan tersebut. Kira-kira tokoh panutan itu siapa, Bu? Ya sepertinya ya seperti
sebelum saya menjadi kepala itu ya kepala sebelumnya lagi itu yang selalu menjadi panutan ya, bagaimana cara mengambil keputusan, menyelesaikan masalah gitu. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Vita petik dari pengalaman Bu Vita mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang bisa saya ambil ya, itu saya menjadi lebih bijaksana. Intinya saya lebih menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan sebuah solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid, terutama ya itu pasti berpihak pada murid. Setiap mengambil sebuah keputusan itu pasti akan memiliki sebuah resiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Luar biasa sekali kita ya wawancara pada pagi menuju siang ini, dan dari hasil wawancara ini bisa disimpulkan bahwa Bu Vita dalam mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan patokan Bu ya, bahwa saat ini yang menjadi patokan yaitu satu bertanggung jawab, yang kedua berpihak pada murid, dan yang ketiga itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bu, alhamdulillah Bu ya. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.